according to Israel's history, they believed that they were the stars and the moon of heaven reflecting the light of God. Dan menurut sejarah Israel, orang-orang Yahudi ini meyakini bahwa mereka adalah matahari, bulan, dan bintang yang disampaikan di nubuat tadi. If you'll remember, when Joseph told his brothers he had a dream that they would all bow down to him, his father reprimanded him. Saudara ingat waktu Yusuf menceritakan mimpinya kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya, ayahnya menegur dia. When Joseph said, I saw the stars all bow down, Jacob, his father, said, why would your brothers and I bow down to you? Waktu Yusuf berkata bahwa dia melihat bintang-bintang sujud menyembah kepadanya, Yakub, ayahnya Yusuf, berkata, kenapa saudara-saudaramu dan aku harus menyembah kepadamu? So when Peter quotes Joel that there are going to be a sun darkened and a moon turned to blood, don't take the prophecy as a literal darkness or literal blood. Jadi kalau Petrus mengutip perkataan Nabi Yoel bahwa matahari akan menjadi gelap dan bulan akan menjadi darah, jangan mengartikannya secara harafiah bahwa itu akan terjadi demikian. We shouldn't take it literally because they didn't take it literally. Kita tidak sepatutnya mengartikannya secara harafiah karena orang-orang Yahudi waktu itu juga tidak mengartikan perumpamaan itu secara harafiah. For them, it would have meant that the light was about to be out on who they are and on their system. Bagi mereka, perumpamaan itu atau jargon itu artinya bahwa terang akan hilang atas mereka dan atas sistem yang mereka praktekkan dalam kehidupan mereka waktu itu. So they saw the last days as being the end of the system of temple sacrifice and of the history of Judaism as they knew it. Jadi mereka melihat hari-hari terakhir zaman mereka itu sebagai berakhirnya sistem perjanjian hukum Taurat dan juga dalam arti penyembahan di Bait Allah dengan segala korban-korbannya itu, dan juga berakhirnya agama Yahudi sebagaimana yang mereka pahami selama itu. Let me show you some New Testament verses that speak to us that the New Testament writers believed they were at the very end of an age. Saya mau tunjukkan pada saudara beberapa ayat dari Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa murid-murid itu mempercayai bahwa mereka berada pada akhir dari zaman mereka. Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Notice that they believed the last word spoken to them was by Jesus and that they were in these last days. Perhatikan bahwa mereka percaya bahwa perkataan-perkataan yang terakhir yang mereka terima itu adalah dari Yesus dan bahwa mereka hidup di akhir dari zaman mereka. Go to Hebrews chapter 9 verses 24 to 28. 24 to 28. Yes. Ibrani 9 ayat 24 sampai ayat 28. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true,
but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Not that he should offer himself often, as the high priest enters the most holy place every year with the blood of another. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana yang dilakukan imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. He then would have had to suffer often since the foundation of the world, but now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Sebab jika demikian, seandainya demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korban dirinya. The Greek word used for ages in verse 26 is the word aion. Kata yang Yunani yang digunakan untuk zaman-zaman dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia zaman, adalah kata Yunani aion, A-I-O-N. Some translations say the end of the world, but the word aion never means world. Beberapa terjemahan Alkitab menggunakan istilah di situ akhir dunia. Tapi kata aion tidak pernah berarti akhir, tidak pernah berarti dunia. An aion is an age or a period of time. Sebuah aion adalah sebuah zaman atau sebuah periode waktu. So Hebrews 9:26 does not say that Jesus appeared at the end of the world. Jadi Ibrani 9 ayat 26 tidak menyatakan bahwa Yesus akan menyatakan dirinya pada akhir dunia, pada waktu kiamat. It also does not say that Jesus will appear at the end of the world. Tidak juga dikatakan bahwa Yesus akan menampilkan dirinya, menyatakan dirinya pada akhir dunia. It says he has appeared now once at the end of the age. Tapi dikatakan dia telah menyatakan dirinya sekarang sekali, yaitu pada akhir zaman, pada akhir sebuah zaman. So we need to ask what age was coming to an end. Jadi kita perlu bertanya, zaman mana yang sedang menuju akhir itu? Go to Hebrews chapter 8, verse 13. Mari kita lihat Ibrani 8 ayat yang ke-13. In that he says a new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan bahwa yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. The author tells us that if we have a new covenant, then the first covenant is obsolete and invalid for us. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa kalau sudah ada atau kalau sudah dikatakan tentang perjanjian yang baru atau ikatan perjanjian yang baru, maka perjanjian yang lama itu sudah menjadi tua dan usang. At the time that the letter to Hebrews was written, it is approximately AD 67. Saat penulisan kitab Ibrani ini kurang lebih tahun 67 Masehi. And that makes the last sentence of chapter 8 very important. Dan ini membuat kalimat terakhir dari Ibrani pasal 8 sangat penting. What is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya, sudah siap untuk hilang. The old covenant is not becoming obsolete in our day. It is not going to vanish away in our day. It vanished away in their day. Jadi ikatan perjanjian yang lama itu bukan akan atau sedang hilang di zaman kita,
tetapi sedang hilang di zaman mereka itu dan akan hilang di zaman mereka. The passing away of the old covenant was the end of their age. Jadi hilangnya atau berakhirnya ikatan perjanjian yang lama adalah akhir dari zaman yang dimaksud mereka itu. In order for that old covenant to be obsolete, the temple that housed that covenant needed to fall. Nah, supaya ikatan perjanjian itu bisa hilang sepenuhnya, berhenti sepenuhnya, maka bait Allah yang mewadahi ikatan perjanjian itu harus dimusnahkan, harus tidak ada lagi. For the children of Israel, the temple was heaven on earth. Karena bagi umat Israel di zaman itu, bait Allah adalah surga yang berada di bumi, heaven on earth, ya. So their heaven and earth needed to pass away. That was the end of the age. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia, langit dan bumi yang lama itu harus berlalu. Itulah akhir dari zaman itu, akhir dari masa mereka itu. Jesus said that passing away is the days of vengeance. Nah, Yesus bilang bahwa berlalunya atau ya hilangnya, musnahnya bait Allah itu dan sistem perjanjian yang lama itu, itulah hari pembalasan Tuhan. He said the days of vengeance would be known because Jerusalem would be surrounded by armies. Dan Yesus bilang bahwa hari pembalasan Tuhan itu akan diketahui dari Yerusalem, kota Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. And he said they would know they were in those days if Elijah the prophet had come. Dan mereka dikatakan, Yesus berkata bahwa mereka akan tahu bahwa mereka berada di masa itu yang dimaksud oleh nubuatan tadi kalau Nabi Elia tampil. Yaitu yang and he said for those who had ears to hear it, that John the Baptist was indeed Elijah. Dan Yesus berkata bagi orang yang punya telinga untuk mendengarkannya, Yohanes Pembaptis adalah Elia yang dimaksud itu. This caused the New Testament writers to consistently write to their churches that they were living in the last days. Ini membuat para penulis kitab-kitab perjanjian baru secara konsisten menulis kepada jemaat yang menerima surat-surat mereka bahwa mereka sedang hidup di akhir zaman. Not the last days of a global system, but the last days of a religious system. Bukan akhir zaman dari sebuah sistem global dunia, tapi akhir zaman dari sebuah sistem hukum Taurat. Let me give you some examples. 1 Peter chapter 1. Saya mau beri contoh pada saudara, 1 Petrus pasal 1, verses 18 through 20. ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1, 18 sampai 20. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini. 1 Peter chapter 4 verse 7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. But the end of all things is at hand, therefore be serious and watchful in your prayers. Tetapi kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, berjaga-jaga dalam doa. So here are two passages
from Peter's epistle in which he believed they were living at the last days of a system. Jadi ini adalah ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Petrus yang menunjukkan bahwa dia meyakini bahwa mereka sedang hidup di akhir zaman dari sebuah sistem. Some people ask me why we preach this. Why do we think this is such a big deal? Ada orang yang bertanya, kenapa kami memberitakan hal-hal semacam ini? Kenapa kami menganggap hal ini begitu pentingnya? They say to me, it doesn't really matter because it has nothing to do with your salvation or your redemption. Mereka ada yang bilang begini pada saya, ini tidak terlalu penting, tidak terlalu masalah, karena tidak berkaitan dengan keselamatan kita. And I agree that no matter what you believe about the end times, your salvation is in Jesus and your faith in who he is. Dan saya setuju bahwa apapun yang saudara yakini tentang akhir zaman, keselamatan saudara berada pada Yesus dan hanya di dalam Yesus Kristus. But how you feel about the end times affects your perspective, and your perspective affects how you conduct yourself in the world. Tetapi apa yang saudara percayai tentang akhir zaman akan memengaruhi cara pandang saudara. Dan cara pandang saudara akan memengaruhi bagaimana perilaku saudara dalam dunia ini. So if we think the world is about to end, then we function out of a place of fear or abandonment. Dan kalau kita meyakini bahwa dunia yang kita hidupi sekarang ini akan segera berakhir, maka kita hidup dalam rasa ketakutan dan kita merasa kita ditinggalkan. If we think that he's about to take us out of here, we don't care for our planet, and we celebrate evil because it means the end is near. Dan kalau kita meyakini bahwa kita akan dikeluarkan, kita akan pergi meninggalkan dunia ini, maka kita tidak peduli pada planet ini, dan kita kalau melihat terjadinya hal-hal yang buruk ini, bahkan kita dalam tanda kutip merayakannya sebagai tanda-tanda bahwa akhir yang dijanjikan itu sudah akan tiba. But if we believe the last days are in our past and not in our future, then we may start to spread the kingdom. Tapi kalau kita meyakini bahwa akhir dari zaman yang dimaksudkan itu ada di masa lalu kita, bukan di masa sekarang, maka kita sekarang justru memanfaatkan waktu kita untuk memberitakan, menyebarluaskan kerajaan Tuhan itu. Because if we don't get this right, we may put the next generation in bondage out of fear that there is no future. Karena kalau kita tidak memahami kebenaran ini secara benar, maka kita dalam bahaya atau kita berpotensi untuk membuat anak cucu kita itu kita kondisikan bahwa mereka tidak punya masa depan dan mereka akan mengalami hal-hal yang menakutkan. Let me give you an example of what happens if we don't understand the timing of the last days. Saya ingin beri contoh tentang apa yang bisa terjadi kalau kita tidak mengerti tentang timing dari hari-hari terakhir itu. 1 Corinthians chapter 7 verse 25. 1 Korintus 7 ayat 25. Now concerning virgins, I have no commandment from the Lord, yet I give judgment as one whom the Lord in his mercy has made trustworthy. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya, yang aku terima maksudnya dari Allah. I suppose therefore that this is good because of the present distress, that it is good for a man to remain as he is. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya saat ini. That phrase present distress also means present crisis. So they were going through something that Paul believed affected how they lived. Jadi yang dibilang masa darurat sekarang adalah masa krisis yang sekarang. Jadi Rasul Paulus meyakini bahwa mereka harus hidup secara efektif.
Verse 27, are you bound to a wife? Do not seek to be loosed. Are you loosed from a wife? Do not seek a wife. Ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. 1 Korintus 7 ayat 27 ya. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. But even if you do marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. Nevertheless, such will have trouble in the flesh, but I would spare you. Ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang berbuat demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. But this I say, brethren, the time is short, so that from now on, even those who have wives should be as though they had none. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktunya telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Notice that Paul is warning them against getting married because the time is short. Perhatikan bahwa Rasul Paulus mengingatkan mereka, seolah-olah menganjurkan mereka untuk tidak menikah, mengingat waktunya sudah singkat. They are going to experience such tribulation and such persecution that a marriage would be difficult. Mereka akan segera mengalami satu kesusahan dan penganiayaan yang sedemikian rupa, sehingga bagi orang-orang yang menikah, ini akan sangat-sangat sulit. Here's why a marriage would be difficult. Look at verses 30 and 31. Masih ayat 1 Korintus 7, sekarang ayat 30 dan 31. Ini Those alasan who weep- kenapa susah. Those who weep as though they did not weep. Those who rejoice as though they did not rejoice. Those who buy as though they did not possess. And those who use this world as not misusing it. For the form of this world is passing away. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu, yaitu dunia zaman Paulus ya. So if we understand the last days, we may not even enjoy the life God has given us because we think it's all about to come to an end. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang hari-hari terakhir ini secara benar, maka kita tidak bisa bersukacita dalam kehidupan kita ini karena kita pikir kehidupan kita di bumi, di dunia global ini akan segera berakhir. One more from Paul. Satu lagi dari Rasul Paulus. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the end of the ages have come. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. So Paul believes they are at the end of an age. Jadi Rasul Paulus meyakini bahwa dia dan mereka di zamannya berada pada akhir dari sebuah zaman. But Paul's an optimist, and he knows you and I are coming, and he knows we're not in the age that his audience is in. Tapi Paulus ini adalah seorang yang optimis, dan dia tahu bahwa kita masih akan datang setelah zamannya Paulus itu. Dan kita tidak hidup di zaman Paulus dan orang-orang pada masa itu. So he says this in Ephesians chapter 2, verses 6 and 7. Jadi di Efesus 2 ayat 6 dan 7, Rasul Paulus berkata begini. Efesus 2 ayat 6 dan 7. He has raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga.
that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. We are in the ages to come from verse 7. Kita sekarang hidup di masa atau zaman-zaman yang akan datang dari Efesus 2 ayat 7 itu. We are experiencing the exceeding riches of his grace. Dan kita sekarang sedang mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. We are seeing a revelation of the kindness of God in this hour. Dan di masa ini kita sedang melihat pewahyuan dari kebaikan Tuhan atas kita. And there is no end to the grace of God. Dan kasih karunia Tuhan itu tidak ada akhirnya, tidak pernah berakhir.